Halo teman-teman, apa kabar? Senang banget bisa nyapa kalian lagi ya, nyapa kalian semua nih. Mudah-mudahan lagi pada bahagia dan lagi pada sehat-sehat semua di rumah masing-masing atau dimanapun kalian lagi menonton video ini ya teman-teman ya. Kita mau tambah kebahagiaan lagi teman-teman dengan action figure lagi nih teman-teman. Tidak lain dan tidak bukan adalah Spider-Man teman-teman. Udah lihat ya teman-teman ya. Akhirnya sampai juga barangnya setelah sekitar sebulanan yang lalu saya PO teman-teman. Akhirnya sampai juga, ini nggak sabar, ini baru sampai tadi sore, sekarang baru pulang kerja, langsung saya mau unboxing, langsung saya syuting supaya bisa kasih lihat ke teman-teman semua ya. Mudah-mudahan bermanfaat sih buat yang lagi nimbang-nimbang mau beli Iron Spider ya. Kita langsung buka aja teman-teman ya. Ini adalah ZD Toys Iron Spider yang baru ya teman-teman ya. Kita lihat aja ya. Yuk, check it out. Ya, ini boxnya ZD Toys Iron Spider ya teman-teman ya, keluaran yang baru teman-teman. Kita lihat boxnya dulu. Saya belum buka, ini benar-benar baru datang paketnya, baru dibuka juga plastiknya, plastik kemasannya, dan kita akan sama-sama lihat isinya seperti apa ya teman-teman ya. Nah, ini sebelum kita lihat isinya, kita lihat boxnya dulu ya teman-teman ya. Kita tengok dulu. Kita apa ya, saya sih seperti biasa kalau lihat ZD Toys itu packagingnya hampir tidak pernah mengecewakan teman-teman. Kita lihat bahannya aja, ini hard karton, terus dikasih efek kayak apa nih, hologram gini ya printingnya ya. Keren sih untuk mainan yang skala harganya, range harganya ya cukup ekonomis ya teman-teman, bisa dibilang ya, meskipun sekarang ZD Toys lagi pada naik. Ini packagingnya keren banget. Nah, di atasnya ada tulisan ZD Toys 1/10 scale Spider-Man Collections, jadi skalanya 1/10. Terus Infinity Saga, Marvel, dan ini ada gambarnya si Spider-Man ya teman-teman ya. Terus ada Marvel, Avengers Infinity War, Iron Spider, Infinite Action teman-teman ya, kurang lebih seperti ini untuk depannya. Lalu sampingnya Avengers Infinity War aja, terus samping sebelah sininya ada Avengers Infinity War sama gambar Spider-Man ya teman-teman. Terus ada ZD Toys, stiker-stikernya, dan Disney, dia license ya teman-teman ya. Seperti biasa ZD Toys ini license, jadi original teman-teman, bukan third party ya teman-teman ya. Di atasnya kosong, nggak ada apa-apa nih teman-teman. Di bawahnya juga kosong teman-teman, nggak ada apa-apa ya. Kita langsung lihat aja. Nah, dia pakai magnet ya teman-teman ya. Tapi sebelum ke dalamnya, kita lihat belakangnya dulu. Nah, belakangnya ini ada gambar si Iron Spider-nya atau si Spider-Man-nya dengan pose-posenya ya teman-teman ya, gambaran pose-posenya. Dan ini si Iron Spider dengan kelengkapannya teman-teman. Jadi aksesorisnya, perintilannya lumayan banyak. Nanti kita lihat aja ya teman-teman ya, ada apa aja. Terus ya ada tulisan-tulisan keterangan dalam bahasa Mandarin lagi yang saya kurang tahu artinya apa. Oke teman-teman, kita langsung aja buka ya tanpa berlama-lama lagi. Nah, dia pakai magnet ini, pakai magnet, mantap ya. Tuh ya, cetek-cetek. Pakai magnet, langsung kita buka. Wow, ini Iron Spider-nya teman-teman. Wih, mantap. Kita lihat ada berapa layer. Ini layer yang pertama Spider-Man-nya, lalu ada layer yang kedua. Kita lihat aja. Nah, ini ada layer yang kedua teman-teman. Layer yang kedua ini isinya adalah ya suitnya buat belakangnya ya teman-teman ya, kaki-kaki laba-labanya. Terus ada 3 layer teman-teman. Layer ketiga itu, layer kedua masih ada buat mata-matanya ya, efek-efek matanya si Spider-Man. Jadi dia pakai magnet sih kalau saya baca-baca. Lalu yang layer ketiga ini ada stand base-nya Avengers Infinity War dan logo Spider-Man. Terus ada tangan-tangannya ya, 3 pasang tangan cadangan teman-teman. Cukup banyak, jadi pose yang bisa dilakukan nanti cukup banyak.
Terus ada jaring-jaringnya teman-teman, webnya. Wow, mantap ya, mantap ya, mantap ya. Nggak sabar pengen pose-posein teman-teman. Kita ke Iron Spider-nya teman-teman. Kita buka aja Iron Spider-nya. Ini dia teman-teman, Spider-Man Iron Spider ya teman-teman ya. Wow, ini CD Toys ini memang jagonya bikin paint job yang mengkilap-mengkilap atau metalik ya teman-teman ya. Seperti biasa mereka udah sangat ahli kayaknya buat bikin Iron Man suit ya teman-teman ya. Figurnya Iron Man jadi metalik-metaliknya itu meskipun plastik tapi kalau nggak dipegang atau cuma dilihat aja kelihatan kayak diecast teman-teman. Nah, hal serupa juga mereka lakukan di Spider-Man Iron Spider ini teman-teman. Seperti yang teman-teman bisa lihat ya di sini ya. Metalik paint jobnya saya suka banget, jadi dia kombinasi antara merah, gold sama biru navy ya teman-teman ya. Keren warnanya, cakep ya. Merahnya agak gelap, terus birunya juga agak gelap ya, ke biru navy kali ya ini ya, agak gelap. Goldnya kasih sentuhan yang lebih nyala ya teman-teman ya. Jadi ya keren sih, tapi movie accurate atau enggak coba teman-teman bandingin. Saya agak lupa jujur sama yang di film, apakah dia movie accurate atau tidak ya teman-teman ya. Tapi kalau lihat detailnya saya suka sih teman-teman. Tuh lihat ya, detailnya oke ya teman-teman ya. Tuh detailnya oke, ada teksturnya, jadi ini bukan cuma dikasih paint job aja tapi memang bertekstur ya teman-teman ya, kalau dipegang terasa gitu ya. Ininya juga di logo spidernya juga, logo laba-labanya, dan di pola-pola webnya ini atau jaring-jaringnya ini semuanya tekstur ya teman-teman ya, bukan cuma dikasih paint job doang tapi memang bertekstur gitu loh di badannya ya. Ini di kakinya juga, di bagian pahanya ada tekstur-tekstur juga. Lalu ya di belakangnya juga sama ya teman-teman ya. Belakangnya juga sama. Dan ke sepatunya juga ya ada tekstur-teksturnya. Anyway, soal paint job sejauh ini masih bagus ya teman-teman ya. Saya belum lihat ada yang miss paint atau yang beleberan. Sejauh ini kayak ketemu sedikit teman-teman, ada sedikit paint job yang warna goldnya ini agak ngebleber ke yang merah ya, sedikit ya teman-teman ya agak sayang sih, tapi ya sudah lah ya. Ini memang ZD Toys karakternya begini teman-teman. Harganya memang dibilang ya cukup ekonomis, tapi ya kadang-kadang kita harus agak kompromi aja sedikit sih teman-teman ya. Oke, kurang lebih seperti itu overall, tapi soal detail dan juga soal paint jobnya cukup menyenangkan sih, walaupun ada sedikit bleber ya warna goldnya di tangannya, tapi nggak mengurangi overall kesenangan akan figur ini teman-teman ya. Mantap ya. Jadi kita lihat sekarang. Nah, yang saya suka lagi adalah di bagian sini teman-teman, di bagian shoulder padnya. Sekarang dia nggak lagi pakai shoulder pad ala-ala yang kayak Spider-Man yang sebelumnya yang bisa diangkat-angkat gitu ya teman-teman ya. Karena ya memang di filmnya kan harusnya nggak ada ya, di filmnya aslinya memang nggak ada. Dan ya ini lebih akurat sih kalau menurut saya. Jadi ya ini lebih oke sih, lebih enak untuk dilihat juga teman-teman dibanding ZD Toys Spider-Man yang sebelumnya teman-teman ya. Jadi menurut saya sih ini lebih proper sih secara tampilan, secara sculpting lebih proper ya teman-teman ya. Dan memang kalau soal tingginya teman-teman, tingginya ini dia agak kurang proper ya, mungkin bukan agak kurang proper ya, agak kurang akurat sih teman-teman. Kalau dilihat memang dia tuh sekitar 17 atau 18 cm. Kalau dibandingin sama Iron Man, dia tingginya sama teman-teman, ZD Toys Iron Man. Jadi
kurang akurat ya. Kalau di movie-nya harusnya dia lebih pendek dari si Iron Man, teman-teman. Jadi ya itu ya, mungkin sedikit hal yang perlu diperhatikan. Tapi kalau teman-teman nggak terlalu masalah dengan itu, ya sudah, harusnya ini sih tetap satu figur Spider-Man keluaran ZD Toys yang menurut saya secara tampilan, secara looks paling oke sih teman-teman ya. Makanya saya juga jadi tertarik untuk beli yang ini teman-teman, karena ya itu tadi, secara tampilan, secara looks kayaknya ZD Toys lebih siap sih sama yang ini ya teman-teman ya. Ya kurang lebih seperti itu. Lalu kita nggak usah panjang-panjang lagi, langsung ke artikulasi aja teman-teman ya. Kita dari kepala dulu. Kepalanya ini bisa gerak, nggak ada masalah. Kanan kiri, naik turun, nggak ada masalah. Nengleng-nengleng juga nggak ada masalah. Jadi oke. Sampai di lehernya pun, ini lehernya bisa ikut muter loh teman-teman. Kita lihat ya, kita deketin. Lehernya bisa ikut gerak loh. Jadi artikulasinya nggak cuma ada di kepalanya aja, tapi juga ada di lehernya teman-teman. Good job sih ZD Toys sejauh ini, kayaknya ya oke sih. Lalu untuk tangannya ini ada butterfly joint ya teman-teman. Di bahunya ada butterfly joint. Lalu oke, ada butterfly joint, dan untuk naik turun nggak masalah nih. Untuk diputar bisa 360 bebas. Untuk diangkatnya kurang lebih bisa segini teman-teman. Saya nggak tahu apakah bisa ke atas lagi, tapi agak dipaksa takut patah. Kurang lebih bisa segini dia untuk ke sampingnya diangkatnya. Lalu di sini ada semacam apa ya, rotation di, tapi bukan di bicepnya ya, ini di shouldernya sih, di pangkal ininya ya, bahunya ya teman-teman ya. Lalu untuk di elbownya ini dia, nah cukup dalam ya teman-teman ya, mantap, double joint ya, cukup dalam, mantap sih di elbownya, oke sih menurut saya. Lalu untuk pergelangan tangan juga nggak terlalu masalah teman-teman, bisa muter-muter, bisa naik turun, cuma dia agak terbatas karena ada ininya sih, apa, gauntletnya ini teman-teman ya, jadi ngebatasin dia untuk naiknya ya segini aja ya, kurang lebih seperti itu untuk tangannya. Lalu untuk torsonya, wow, untuk torsonya oke juga nih teman-teman, bisa dinaikin sampai seperti ini. Lalu bungkuknya kita lihat ya, bungkuknya kurang lebih sampai seperti ini ya teman-teman ya. Ya cukup oke sih, untuk torsonya cukup oke, untuk di dadanya. Lalu di pinggangnya juga ada artikulasi nih teman-teman ya. Jadi kalau mau didongakin bisa sampai segini nekuknya, dan ini nggak terlalu ada bolong ya. Kalau Iron Man biasanya dia bolong di sini, jadi kurang enak aja dilihat. Ini oke sih teman-teman ya. Tuh, terus bisa diputar nggak ya? Oh nggak bisa sih, nggak bisa diputar kanan kiri, tapi ya oke lah. Masih untuk dongak sama nunduknya, bungkuknya oke sih teman-teman ya, termasuk oke buat ukuran ZD Toys. Lalu kita ke kakinya ya teman-teman ya. Nah ini di pahanya kurang lebih kita lihat apakah ada sendi buat diturunin. Oke, ini bisa naik turun ya teman-teman ya, tapi nggak terlalu banyak tuh ya, sedikit aja naik turunnya buat ngebantu nih. Kalau kita turunin dia bisa segini teman-teman, lumayan ya, bisa segini ke depannya. Lalu ke belakangnya ya nggak terlalu banyak sih, segini teman-teman ya. Kalau mau lebih lagi harus agak miring gitu kakinya ya, nggak terlalu banyak. Lalu untuk sampingnya segini teman-teman, untuk sampingnya segitu. Terus untuk di lututnya lumayan teman-teman, not bad at all lututnya ya, cukup oke. Lalu di pahanya apakah ada sendi putar? Oh nggak terlalu ya, jadi ada sendi putar tapi nggak terlalu banyak, jadi bukan di paha tapi di pangkal pahanya ya teman-teman, sendi putarnya bisa agak diputar tapi nggak terlalu banyak sih, gitu aja ya. Lalu untuk pergelangan kakinya cukup oke nih teman-teman. Cukup bebas bergerak ya, bebas bergerak, bisa naik turun, bisa muter-muter, bisa miring-miring ya pergelangan kakinya. Terus di toe-nya ada artikulasi juga tuh ya, bisa ditekuk jadinya di ujung kakinya, di toe-nya, bahkan bisa dikebawain teman-teman. Agak ngeri juga tapi ya oke lah, mantep ya.
Kurang lebih untuk artikulasi menurut saya cukup oke sih teman-teman. Terlebih lagi ini ZD Toys loh ya teman-teman ya. Jadi untuk artikulasi dia cukup oke sebenarnya. Kita bisa bilang untuk ukuran ZD Toys artikulasinya cukup oke, dan akhirnya memang kita sebenarnya kan perlu ya. Apalagi figur Spider-Man, pasti kita pengennya bisa di pose-posein kayak yang model-model lincah-lincah gitu ala Spider-Man ya teman-teman ya. Nah itu kan kelihatannya perlu artikulasi yang minimal cukupan lah ya gitu ya. Nah ya ini mudah-mudahan bisa mewakili ya teman-teman ya. Kalau saya lihat sih tapi ZD Toys harusnya sudah cukup mengusahakan lah. Dan sepertinya memang ini figur Spider-Man yang ya secara artikulasinya kalau dari ZD Toys ini paling oke sih, paling proper lah teman-teman ya keluaran ZD Toys sejauh ini ya Spider-Man ya. Sekarang kita lihat ke bagian gimmick-gimmicknya ya teman-teman ya. Ini di matanya dia bisa diganti teman-teman. Dia bentuknya itu kayak kayak magnet sih, agak susah bentar. Ini magnet aja, tinggal dicungkil aja sebenarnya kalau punya kuku yang agak panjang. Tinggal dicungkil aja, cuma ini hati-hati partnya takut hilang ya teman-teman ya. Karena dia kecil hanya segini aja tuh teman-teman bisa lihat ya, hanya seujung jari, nggak sampai seujung kuku saya. Nah ini disediakan berbagai macam mata nih, ada yang lagi melongo, ada yang lagi matanya menyipit gitu. Jadi tergantung teman-teman mau pakai yang mana. Ini kita coba yang agak menyipit dulu biar kelihatan bedanya. Nah, bikin seperti ini. Nah ini bedanya teman-teman, kelihatan ya, kanan dan kiri, satu yang agak menyipit, satu yang lebih matanya belok teman-teman atau lebih kebuka gitu ya matanya ya. Ini juga bisa dicopot juga teman-teman. Nah seperti ini teman-teman, kurang lebih magnet ya teman-teman ya. Jadi dia pakai magnet, kita bisa ganti dengan part yang ini teman-teman. Part yang ini nanti kita lihat dulu. Oh kebalik teman-teman, sorry, kayak gini. Nah nanti kita bisa pasangin lagi dengan ini teman-teman, kaki-kaki laba-labanya. Ini kaki-kaki laba-labanya kerennya dia punya artikulasi masing-masing tuh. Jadi setiap kaki punya artikulasi itu, bisa ditekuk-tekuk seperti ini teman-teman, tergantung kebutuhan posenya nanti ya. Nah jadi seperti ini teman-teman kalau sudah kepasang semua di belakangnya. Ngeri ya. keren ya, sangar ya jadinya ya, kelihatannya jadi kayak laba-laba beneran karena di belakangnya punya kaki-kaki laba-laba. Kita dapet 4 macam efek jaring ya teman-teman ya, efek webnya Spider-Man. Jadi ini ada ininya, ujungnya ya teman-teman ya, buat nempel gitu ceritanya kemana. Terus yang kedua ini hanya yang jaring lurus aja teman-teman, jaring lurus aja. Terus yang berikutnya ini juga sebenarnya jaring lurus juga sih teman-teman, cuma versi lebih panjang ya, mirip sama yang tadi. Ini versi yang agak lebih gedenya ujungnya ya, kurang lebih seperti ini sih. Jadi efek-efek jaringnya, cuma perlu diperhatiin ininya ya teman-teman ya, ini agak tipis, jadi agak hati-hati aja kalau mau dimasukin ke tangannya Spider-Man ya teman-teman ya. Kuatirnya gampang patah teman-teman, jadi ya agak hati-hati. Nah ini di tangannya nih, nah ini nanti kita bisa masukin nih teman-teman, bisa lihat ya tangannya ada bolong nih sedikit ya di sini. Ini nanti bisa kita masukin, kita coba aja ya teman-teman ya. Kita coba, nah sudah, jadi masuknya kurang lebih begini aja teman-teman. Nah nanti kita taruh di tangannya Spider-Man jadinya tuh ya, kurang lebih seperti ini teman-teman. Oh ya, cukup keren ya, cuma mungkin agak hati-hati aja saat masukinnya karena ini plastiknya takutnya gampang patah sih teman-teman di sininya ya untuk masukinnya ya. Kalau boleh saya simpulkan, ZD Toys Iron Spider ini teman-teman, secara penampilan cantik sih teman-teman, cakep sih, untuk di display juga cakep dan oke. Apalagi dengan tambahan aksesorisnya ya teman-teman ya, cukup menyenangkan figur ini.
Jadi buat saya pribadi akhirnya ada figur Spider-Man keluaran ZD Toys yang proper ya teman-teman ya, dari segi tampilan, dari segi detailnya, dan juga dari segi artikulasinya. Jadi balik lagi, kalau menurut saya ini adalah figur yang cukup menyenangkan dan saya overall senang-senang aja sih untuk beli ini ya. Makanya akhirnya saya memutuskan beli juga gitu. Kalau yang Spider-Man sebelumnya saya agak ragu karena ya itu secara detail kok kayaknya agak aneh ya teman-teman ya, apalagi di shoulder padnya kayak nggak Spider-Man aja gitu teman-teman. Terus artikulasinya juga ya kayaknya nggak ini aja ya teman-teman ya, bukan Spider-Man aja gitu kalau artikulasinya kaku-kaku banget gitu ya. Ini menurut saya cukup proper dan cukup oke sih. Jadi sejauh ini dari beberapa menit impresi saya tadi opening, unboxing, sampai lihat-lihat bentuknya, nyoba-nyoba sedikit, overall saya senang dengan figur ini. Meskipun ada sedikit ya kayak tadi kekurangan di paint jobnya nih, di bagian tangan ada bleber warna emasnya, tapi overall tidak mengurangi kesenangan mainin figur ini sih teman-teman ya. Masih banyak hal baik yang bisa menutupi ya masalah paint job tadi ya teman-teman. Paint job yang agak bleber tadi sedikit di bagian tangan, tapi ya masih banyak hal-hal yang kayak tadi aksesorisnya, ini bagian kaki-kaki laba-labanya keren, bikin dia makin sangar ya teman-teman ya. Terus penggunaan magnet-magnet di bagian belakangnya dan juga di bagian matanya itu keren juga dari ZD Toys, bisa dipikirin sampai segitu ya. Cukup keren dan kita cukup appreciate, dan juga tentunya ada efek-efek laba-laba, sarang laba-laba ini, spider webnya ini. Ya, overall menurut saya kurang lebih seperti itu teman-teman. Gimana menurut teman-teman yang sudah punya figur ZD Toys Spider-Man? Apakah punya kesan dan pesan yang lain? Mungkin bisa ketik di kolom komentar supaya teman-teman yang lagi timbang-timbang untuk beli ZD Toys Iron Spider ini juga dapat insight, dapat pengetahuan, dan juga bisa ambil keputusan ya teman-teman ya. Oke, segitu dulu kali ini videonya tentang Iron Spider dari ZD Toys. Thank you teman-teman, jangan lupa bahagia, bye-bye.